Hari ini, mari kita pelajari firman Tuhan melalui khotbah yang bertajuk Sinarkan Kemuliaan Yerusalem ke seluruh dunia. Kalian semua, jika kita pergi ke syurga, kita akan bertemu dengan Tuhan, bukan? Di syurga, kita pasti akan bertemu dengan Tuhan Ibu dan juga Tuhan Bapa. Selain itu, tidakkah kita dapat bertemu Elia, Elisa, Melkisedek, Abraham, Nuh, Yakub, dan Ishak? Namun, musuh kita yaitu Satan, menyebarkan ajaran palsu ke seluruh dunia. Hanya ada Tuhan Bapa di syurga untuk menghalangmu mengikut ajaran Alkitab. Jadi Nabi Yesaya berkata, di dalam buku Yesaya bab 60, kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Oleh itu, semua anak Sion mesti bangkitlah dan memberitahu telah tiba waktunya. Cahaya Yerusalem haruslah disinarkan di atas bumbung, bukan tersembunyi di bawah lantai. Kerana musuh Satan berkata di dalam buku Kejadian bab 3 ayat 15, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Penentang jahat wujud hingga hari terakhir. Kalau begitu, penentang akan memfitnah kebenaran tentang ibu dengan kata-kata dusta dan mengganggu misi Tuhan Ibu serta semua kerjanya. Namun, Alkitab memberitahu kita, keturunan perempuan di dalam buku Wahyu bab 12 mesti menjadi pengintai sampai Yerusalem menjadi kemasyhuran di bumi, seperti yang diramalkan di dalam Yesaya bab 62. Hari ini, kerana kita menyebarkan kebenaran tentang Tuhan Ibu di seluruh dunia, terdapat ramai orang yang menafikan Tuhan Ibu. Namun Alkitab berkata bahawa kita mesti mempercayai Tuhan Ibu dan Dia telah datang ke bumi ini untuk menyelamatkan kita. Perumpamaan Adam dan Hawa di dalam buku Kejadian juga memberitahu kita Dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Ayat buku Wahyu bab 19 juga berkata, isteri anak domba mesti wujud. Bukankah Alkitab meramalkan bahawa manusia akan menerima air kehidupan melalui isteri anak domba? Tetapi Satan menghalang orang untuk memahami semua kebenaran ini. Satan juga memainkan peranan untuk menyembunyikan kebenaran tentang ibu sehingga orang tidak dapat melihatnya dengan betul. Mengenai hal ini, mari kita cari satu persatu melalui Alkitab. Jika saya pergi ke syurga, dapatkah saya melihat Tuhan Bapa dan juga Tuhan Ibu? Sekiranya hal ini diselesaikan, kita dapat membezakan sepenuhnya antara gereja-gereja yang palsu dan yang benar di bumi ini. Jadi, adakah kita berada di gereja benar yang dapat masuk ke syurga? Bahkan kenyataan ini dapat dipastikan. Mari kita lihat buku Kejadian, bab 1 ayat 26. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tuhan menciptakan manusia, alam semesta, dan segalanya. Apabila Tuhan menciptakan manusia, Dia berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita.
Bukankah bermaksud, mari kita ciptalah manusia, kita tidak bermaksud satu orang. Betul? Tuhan berkata, baiklah kita. Bukankah itulah Tuhan yang menciptakan kehidupan semua manusia dan menjadikan mereka makhluk hidup yang dapat bernafas? Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Mari kita lihat bagaimana manusia diciptakan. Ayat 27, maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Tuhan diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan yang mengatakan kita menciptakan manusia menurut gambar Tuhan. Kemudian lelaki dan perempuan muncul. Bukankah jelas bahwa wujud Tuhan yang berimej lelaki dan Tuhan yang berimej perempuan? Biasanya manusia memanggil Tuhan yang berimej lelaki sebagai Tuhan Bapa. Namun tiada orang mencari atau memanggil Tuhan yang berimej perempuan. Adakah itu bermaksud bahwa Tuhan yang berimej perempuan tidak wujud? Pasti wujud. Sekiranya kita panggil Tuhan yang berimej lelaki sebagai Bapa, apa yang harus kita panggil Tuhan yang beimej perempuan yang memberi kehidupan dan nafas kepada manusia? Tuhan Ibu. Sebelum manusia wujud di bumi ini, Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu telah wujud di kerajaan surga. Alkitab memberitahu kita, Tuhan yang wujud di surga berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Kemudian lelaki dan perempuan diciptakan di bumi ini. Oleh itu, pada masa akan datang, kita mesti pergi ke surga, di mana ada Tuhan Bapa dan juga Tuhan Ibu. Siapakah yang mengajar bahwa tidak ada Tuhan Ibu di surga? Di dalam buku Kejadian bab 3 ayat 15, Tuhan berkata kepada Satan dengan jelas, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Bagaimanapun, Satan selalu berusaha untuk menghapus semua kerja ibu, perempuan itu, bahkan kewujudannya. Oleh itu, semua manusia tidak boleh menyadari kasih ibu atau pengorbanannya. Kerja Satan terbesar di bumi ini untuk menghalang orang memikirkan kewujudan ibu, agar kita tidak dapat pergi ke surga, di mana ibu berada. Setan membuat manusia tidak mematuhi hukum, ketetapan, dan peraturan Tuhan, supaya mereka tidak dapat mengenali ibu surgawi, serta menentangnya, agar mereka tidak akan mempercayainya. Tuhan mengamalkan di dalam buku Yesaya bab 62, biarkan Yerusalem menjadi kemasyhuran dan kemuliaan di bumi. Bukankah bermaksud bahwa beritahu dan mengajar tentang kewujudan ibu kepada semua orang di seluruh dunia dan mengikut ajarannya, supaya dunia yang terkurung dalam kegelapan akan berubah menjadi dunia cahaya, dan manusia dapat membezakan kebaikan dan kejahatan dengan tepat? Tuhan telah membangun dunia, supaya semua orang di bumi dapat mengenali, merindui Yerusalem, dan membenarkan anak-anak dapat berkongsi kegembiraan dan kesedihan dengan Yerusalem, serta memasuki Sion, di mana ada kebenaran terakhir. Oleh itu di dalam buku Wahyu bab 22 ayat 17 juga, dikatakan bahwa pada hari terakhir, bukan hanya Tuhan Bapa, tetapi Tuhan Ibu juga akan muncul dan berkata, barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu wujud. Alkitab memberitahu kita bahwa Tuhan menciptakan bumi sebagai gambaran dan bayangan untuk membuat manusia menyadari hal di surga, tetapi tidak menyadarinya. Banyak orang berpaling daripada keselamatan yang tidak mudah diperoleh, disebabkan pelbagai kabar angin
kata-kata dusta, dan bukti palsu sehingga mereka beragu-ragu. 참으로 어렵게 얻은 이 구원의 자리를 외면하고 또 놓쳐버리는 이런 안타까운 사람들도 없잖아 나올 수가 있는 것입니다. 이 땅에 뭐 Kalian semua, ada apa yang dapat kamu harapkan di dunia ini? Dikatakan bahwa terdapat lebih daripada 1,1 juta kematian akibat corona. Kamu harus berpikir dengan teliti. 과연 Adakah surga tanpa ibu menjadi surga? 천국이 될 수 있을까? 하나님의 말씀 Dikatakan bahwa 하지도 말고 jangan mengurangkan dan menambahkan. 우리가 말씀 그대로를 Kita mesti pergi ke surga, di mana pasti ada Tuhan Ibu dan juga Tuhan Bapa. 반드시 우리가 가야 됩니다. 그 천국을 Syaitan selalu mahu menghapus kerajaan surga itu, 어머니의 어떤 그 menyebabkan kita lupa dan menafikan ibu. 부인하게 하는 그 요소를 자꾸 제공을 합니다. 결단코 Kita mesti percaya ajaran-ajaran Alkitab. 하나님의 이 위대하신 Bahkan sebelum daging dan tulang manusia diciptakan, 최초에 우리 인류 인생이 아직 살도 Bapa dan Ibu berkata di dunia rohani, 우리가 살아 baiklah kita menjadikan manusia. 어머니께서 Menurut firman Tuhan ini, 이렇게 adakah ia masuk akal 더하지도 말고 bahwa Tuhan Ibu tidak wujud? 주신 말씀인데 어머니 하나님이 없다는 것이 말이 되겠습니까? 오늘 Hari ini, 수많은 terdapat banyak agama di dunia, tetapi itu tempat tidak ada kebenaran 그런 dan tidak mempercayai Tuhan Ibu. 진리가 없습니다. 그들의 Mereka tidak dapat memperoleh kerajaan surga. Jika kita melihat ajaran buku Matius, bab 13 ayat 10 berkata, 보시면 maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ayat 14. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. 복이 또 닫고 있습니다. Ayat 17. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi, dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Jika Rasul Yohanes berada di sini hari ini, betapa gembiranya melihat Yerusalem dalam keadaan sebenar. 얼마나 기뻐했을까요? Apabila Daud membawa tabut perjanjian Tuhan ke kota Daud, 이 성으로 dia benar-benar gembira di hadapan Tuhan, 정말 하나님 앞에 seperti anak kecil dengan menari. 기뻐하는 그 표현을 춤으로써 다 이렇게 표현을 했던 것처럼 말이죠. Bukankah Yohanes juga seperti ini? 그래서 Hari ini, 오늘날 많은 walaupun ramai orang membaca Alkitab, 어머니 mereka tidak dapat melihat kewujudan Tuhan Ibu. 사실을 봐도 그들의 눈에는 안 보입니다. 그러나 여러분 Bagaimana pula dengan Anda dan saya? 있습니까? Siapakah membenarkan kita melihatnya? Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. 오게 해 Betapa bersyukurnya kita 가운데 우리가 kerana telah menerima berkat datang kepada Tuhan. 얼마나 감사할 일입니까? 천국 Jika kita pergi ke surga, 얼마나 큰 kita akan merasa betapa diberkatinya kita. 일이 되겠죠. Mari kita bertahan sedikit 조금만 sebelum waktu itu tiba. Untuk ini, 인내가 kita perlu ketabahan. Corona berlangsung hampir 10 bulan. Orang di seluruh dunia yang tidak mempercayai Tuhan berkata, 살맛도 안 난다. tiada harapan, 믿지 saya tidak dapat hidup. 않는 입에서 나오는 얘기들입니다. Mereka mengatakan, 그래서 얘기하는 sungguh-sungguhnya hari penghakiman akan datang, 이라는 그런 yang agama Kristen katakan. 오고 있는가 보다. 이런 등등의 무수한 말들을 Ini kisah orang yang tinggal di kampung global ini. 사람들의 얘기들입니다. Tetapi bagaimana dengan kita? 우리의 미래는 Bukankah masa depan kita benar-benar menjadi dunia yang mulia dengan harapan? 이런 어떤 Kita mesti bersyukur kepada Bapa Surgawi. 하늘
dan Ibu Surgawi yang memberi kita iman ini. 다시 한번 감사드리지 않을 수가 없습니다. 하나님께서 Walaupun Tuhan mengajar kita bahwa Tuhan Ibu wujud melalui banyak perumpamaan di bumi ini, 주셨는데도 dunia tidak menyadarinya 그냥 dan mengenalinya dengan betul. 올바르게 깨닫지 못하고 정확하게 인지하지 못하면서 넘어가고 있습니다. Marilah buka Wahyu bab 4 어떤 untuk melihat apa petunjuk yang Tuhan berikan kepada kita. 4장을 한번 열어봅시다. Buku Wahyu bab 4 ayat 10 berkata, "Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu, sambil berkata, Ya Tuhan kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada." 주의 뜻대로 있었다고 했습니다. 그럼 주의 뜻 Menurut oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada. 아버지의 Kehendak siapa bahwa 창조하시고 menciptakan lelaki menurut imej Bapa 창조하신 것 dan perempuan menurut imej Ibu, kehendak Tuhan. 뜻이었습니다. Jadi, 이 땅에 kita dapat berfikir, ada Tuhan Bapa di syurga melalui lelaki di bumi. Jika kita melihat perempuan, berfikir siapa? Tuhan menciptakan lelaki dan perempuan dengan kehendak Tuhan untuk kita dapat memahami Tuhan Ibu berada di syurga. Dan agar manusia tidak lupa fakta ini, 께서는 뜻을 가지고 창조를 해 놓으셨다고 했습니다. 인류 인생들에게 잊어버리지 말라고 말이죠. 온갖 semua binatang juga diciptakan oleh Tuhan. 하늘을 Burung-burung di langit, ada Bapa sahaja, ada Ibu juga. Ikan-ikan di laut, ada ikan Bapa dan ikan Ibu. 만드셨습니다. Mengapakah Tuhan menciptakannya? Rusa cantik yang berlari di ladang, ada rusa Bapa dan rusa Ibu. Mengapakah Tuhan menciptakannya? Zebra Bapa dan zebra Ibu wujud. Mengapakah Tuhan menciptakannya? 하나님께서는 Alkitab memberitahukan bahwa Tuhan menciptakan semuanya dengan kehendak Tuhan. 동물의 Bukan hanya dunia binatang, 식물의 세계, melihatnya dunia tumbuhan. Bunga juga ada bunga Bapa, bunga Ibu. Pokok juga ada pokok Bapa dan pokok Ibu. Manusia juga diberikan kehidupan hanya melalui ibu mereka. 참 희한. Hebat sekali. 엄마가 만약에 Sekiranya ibu tidak ada, 과연 mungkinkah ada keturunan seterusnya? 존재할 수 있을까 말이죠. Fikirkan dengan teliti bahwa Tuhan menciptakan semua makhluk dengan kehendak Tuhan. Mengapakah Tuhan menciptakannya secara itu? 우리 인류 인생들이 Setiap hari Tuhan memberitahu kepada manusia, Anda mempunyai Tuhan Ibu. 계신다. Bunga-bunga itu memberitahu kita, Anda mempunyai Tuhan Ibu. Anak memberitahu kita, Anda mempunyai Tuhan Ibu. Rusa itu memberitahu kita, Anda mempunyai Tuhan Ibu. 하늘을 나는 Bahkan angsa di langit memberitahu kita, Anda mempunyai Tuhan Ibu. Melalui semua yang kita lihat, ikan di laut, burung di langit, binatang yang berlari di ladang, Tuhan memberitahu kita bahwa kita mempunyai Tuhan Ibu. 전부 알려놓으셨습니다. Tuhan menciptakan bumi ini dengan kehendaknya, dan manusia juga diciptakan oleh kepadanya, yang kita mempunyai Bapa dan Ibu. 때로 우리 인류 인생도 아빠와 엄마가 있도록끔 그렇게 창조를 해 놓으셨습니다. 그리고 Dan semua makhluk 생명들은 diberikan kehidupan melalui Ibu. 다 부여받도록끔 말이죠. Di Institut Latihan Go and Come, terdapat banyak pokok ginkgo di kiri dan kanan di sepanjang jalan dari pintu masuk. 좌우에 은행나무가 많이 있습니다. Mereka pasti sudah menjadi kuning cantik sekarang. 아름다울 것입니다. 그 Namun, 수많은 나무들 hanya sebilangan kecil yang berbuah. 열매가 몇 그루 없어요. Ini kerana kebanyakannya adalah pokok Bapa. Pokok Ibu hanya sebilangan kecil, 없습니다. 그런데 dan hanya pokok Ibu berbuah. 열매가 다 맺힙니다. Ya sungguh hebat sekali. Inilah kehendak Tuhan yang menjadikan mereka. Jika Anda bertanya kepada pokok ginkgo, siapakah memberi hidup? Ibu saya. 여기에게 Siapakah memberi hidup kepada angsa? 엄마가 Ibu angsa. 하나님께서 Tuhan menciptakan alam untuk menjadi buku teks kita, mengajar kita tentang dunia rohani, sehingga kita dapat melihatnya dengan mata kita. Mengapa Tuhan melakukan seperti itu? 로마서 1장 Marilah kita membaca buku Roma bab 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya 만물에 sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. 핑계하지 못할지니라고 했습니다.
tertulis bahwa kekuatan dan keilahian Tuhan yang tidak dapat dilihat telah ditunjukkan melalui makhluk yang diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jika kita melihat makhluk, kita dapat merasakan keilahian Tuhan dan juga kewujudan Tuhan yang berimej lelaki dan perempuan. Oleh itu, pada hari terakhir, tidak dapat berdalih dengan berkata, saya tidak tahu tentang Tuhan Ibu, jadi tidak percaya. Bukankah semuanya di alam ini membuktikan ada Tuhan Ibu melalui kewujudan mereka sendiri? Melalui melihat semua bukti ini, kita harusnya dapat mengetahui dengan jelas siapa yang mengajar tidak ada Tuhan Ibu. Alkitab menyebut berkali tentang hal ini dan memberi kita banyak kesedaran. Tuhan membuat bayangan daripada apa yang ada di syurga melalui segala di bumi. Jika segala yang ada di bumi ini adalah bayangan, apakah makna yang di syurga? Mari kita lihat buku Ibrani bab 8. Bab 8 ayat 5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Maka bukankah itu bermaksud bahwa apa yang ada di surga adalah realiti? Ini bermaksud bahwa apa yang ada di bumi hanyalah salinan dan bayangan yang menggambarkan apa yang ada di surga. Betul? Bolehkah yang tidak ada di surga wujud di bumi? Tidak. Sama seperti ada Bapa di surga, pasti ada Bapa di bumi sebagai bayangannya. Begitu juga, jika kita dapat melihat bayangan Ibu di bumi, maka siapa yang mesti ada di surga? Pasti ada Tuhan Ibu, yaitu realiti. Inilah sebabnya mengapa Ibu wujud di bumi sebagai bayangan. Saudara-saudari juga sama. Sama seperti ada saudara-saudari di keluarga bumi, pasti ada saudara-saudari di surga, dunia rohani. Sekarang mari kita mengesahkan bahwa apa yang ada di bumi memang merupakan salinan dan bayangan dari surga. Buku Matius bab 6 ayat 8 berkata, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Siapa? Bapa kami yang di surga. Oleh kerana kita mempunyai Bapa kita di surga, ada orang yang memainkan peranan sebagai Bapa di bumi. Bolehkah ada salinan tanpa realiti? Tidak boleh. Tuhan pasti memberitahu kita bahwa kita mempunyai Tuhan Bapa di dunia rohani melalui buku Matius bab 6. Oleh kerana gelaran Bapa hanya digunakan dalam keluarga, tentang keluarga kita perlu membandingkan dengan apa yang ada di surga dan bumi. Sudah pasti, kata Bapa menunjukkan bahwa seorang lelaki mempunyai anak. Marilah lihat buku 2 Korintus, bab 6 ayat 17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu. Ayat 18. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman siapa? Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan sendiri mengucapkan firman ini. Fikirkan dengan teliti tentang hubungan keluarga syurgawi dan duniawi, yaitu realiti dan bayangan. Kita mempunyai Bapa manusia kita, dan juga mempunyai Bapa rohani kita. Dan ada anak-anak rohani, ada juga anak-anak manusia. Bagaimana dengan ibu manusia? Adakah mereka wujud atau tidak? Pasti ada. Tidakkah tertulis dalam buku Kejadian bab 1, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, dan lelaki dan perempuan diciptakan. Sekiranya tidak ada ibu syurgawi, tidak akan ada imej perempuan. Ibu syurgawi melahirkan roh kita di syurga, dan dia mengabdikan diri untuk kita, sejak kita adalah malaikat di dunia rohani, hingga hari ini. Sebab Tuhan mengizinkan semua ibu di bumi
untuk memiliki kasih sayang yang istimewa terhadap anak-anak mereka adalah untuk menolong kita memahami kasih Ibu Surgawi kita. Buku Galatia bab 4 ayat 26 berkata, "Tetapi Yerusalem Surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita." Sebagai kita mempunyai ibu fisikal, bukankah kita juga mempunyai ibu rohani kita? Di sini dituliskan Yerusalem Surgawi, tetapi dalam buku Wahyu bab 21, siapa yang malaikat tunjukkan yang turun dari surga dengan mengatakan, "Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, istri anak domba." Yerusalem turun dari surga. Kita dapat menyadari betapa Tuhan telah berusaha untuk memberikan kebenaran ini kepada anak-anak surga sebagai hadiah istimewa. Jika malaikat itu menunjukkan realiti pengantin perempuan secara langsung dengan berkata, "Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, istri anak domba," maka banyak ibu palsu akan muncul pada hari ini dan menimbulkan kekeliruan yang menghalang kita mencari kebenaran. Malaikat berjanji, "Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, istri anak domba," dan menunjukkan Yerusalem. Kemudian, dalam buku Galatia, Yerusalem disebut sebagai ibu kita. Kita mempunyai ibu surgawi yang kekal. Hari ini, kita dapat membezakan dengan mudah antara gereja yang benar dan yang palsu, dengan menentukan sama ada gereja itu ada ibu surgawi atau tidak. Gereja tanpa ibu surgawi bukanlah gereja yang benar. Tiada kehidupan di gereja tersebut. Alkitab mengatakan bahwa tempat di mana Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu adalah kerajaan surga. Jadi Tuhan berfirman, "Sekarang kamu dapat menampakkan kewujudan Yerusalem." Bapa menyiapkan semuanya setelah kenaikannya. Jadi Alkitab dan para nabi berkata, "Pergi ke Samaria dan sampai ke hujung bumi, dan menjadi anak-anak surga yang bersinar kemuliaan Tuhan Ibu," dengan berkata, "Percayalah Tuhan Ibu." Terdapat begitu banyak orang di sekitar kita yang belum mengetahui Tuhan sepenuhnya. Marilah kita mulakan gerakan Roh Kudus, mengajar mereka tentang Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, tanpa istirahat sehingga Yerusalem dipuji dan dimuliakan oleh semua orang di seluruh dunia dari musim gugur ini. Bapa dan Ibu pasti akan membuka pintu untuk semua manusia datang. Seorang mungkin bimbang berfikir, laut dalam, seperti Laut Merah, sekarang berdiri di depan kita. Bagaimana kita boleh menyeberangi laut itu? Kita bahkan tidak mempunyai satu perahu atau alat. 염려가 될지 모릅니다만 우리 하나님께서는 우리 사람이 생각하는 이상의 어떤 방법을 가지고 아주 쉽게 건너갈 수 있도록 홍해를 갈라주지 않았습니까? Tuhan melakukan segalanya. Tuhan akan melakukan pekerjaan luar biasa untuk memecah langit, sama seperti Dia membelah Laut Merah. 놀라운 일까지도 만들어 주실 것입니다. Mari kita lihat buku Wahyu bab 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah, semua anak yang kasihi di seluruh dunia, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, 'Marilah,' dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma." Jika kita tidak datang kepada Bapa dan Ibu, kita tidak dapat menerima air kehidupan ini. Yesus memberikan jawaban untuk air kehidupan ini dalam buku Yohanes bab 4 ayat 14. "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi mata air di dalammu, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Apa yang akhirnya akan diberikan oleh roh dan pengantin perempuan? Kehidupan kekal. Di mana? Menurut buku Mazmur bab 133, di mana kehidupan kekal diberikan? Di Sion. Alkitab mengajarkan, kembalilah ke Sion, di mana Bapa dan Ibu tinggal, dan minum air kehidupan kekal dengan cuma-cuma. Barang siapa yang haus,
yang mau. Hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Kalian semua, hari ini kita melihat firman Tuhan seperti yang tercatat dalam Alkitab. Bapa dan Ibu sekarang memanggil semua orang di seluruh dunia untuk kembali ke Sion dengan cepat. Hari ini Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu telah hantar kami untuk menyelamatkan keluarga Anda. Oleh itu, sila masuk ke pangkuan Bapa dan Ibu. Kami mempunyai jemputan untuk Anda. Sila kembali ke pangkuan Tuhan. Inilah cara kita harus menginjil kepada semua orang. Ketika masih ada peluang, marilah kita mengajar mereka cara untuk kembali ke pangkuan Tuhan. Saya meminta ahli-ahli keluarga kita di Sion memimpin banyak roh untuk bertobat, supaya Anda dapat bersinar seperti bintang-bintang di surga selama-lamanya. Dengan ini, saya tamatkan khotbah hari ini. Terima kasih.